Ini luar biasa sekali sebenarnya. UIN Sunan Kalijaga ini sebagai pionir berdirinya kampus inklusif di seluruh Indonesia, Bu Sekre. Jadi seluruh Indonesia. Iya betul. Jadi dulu tuh gak ada tuh kampus-kampus yang memberikan layanan kepada mahasiswa difabel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih di 2M, acara kita meneliti dan mengabdi LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gimana kabarnya sahabat LPPM sekalian? Sehat-sehat walafiat kan? Kita semua berharap pokoknya jangan ada yang sakit, karena kalau kita sakit kita tidak banyak melakukan dua hal tadi yang saya sebut, meneliti dan mengabdi. Hai sahabat LPPM semuanya. Saat ini telah hadir bersama kita ibunda yang cantik, cetar, membahana. Ialah Ibu Dr. Astri Hanjarowati. Selamat siang Bu Astri. Selamat siang Bu Dr. Adib Sofia. Atau sebenarnya saya lebih suka manggilnya Bu Sekre LPPM yang super cantik. Terima kasih Ibu Dr. Astri ini, teman-teman sekalian, saya perkenalkan ya, walaupun sudah terkenal seantero jagat raya. Beliau adalah Ketua Pusat Layanan Difabel atau PLD LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, Bu Astri ini, teman-teman sekalian, adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ya, Bu Astri, dan beliau adalah dosen di program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Humaniora. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol teman-teman terkait dengan bagaimanakah UIN Sunan Kalijaga itu sebagai kampus yang inklusi, dan tidak hanya persoalan berbagai macam hal yang inklusi ya. Fokus kita pada siang hari ini adalah membahas bagaimana UIN Sunan Kalijaga itu bisa aksesibel layanannya untuk para difabel. Nah, kita akan tanya ya teman-teman, sekarang ini kita punya mahasiswa difabel berapa sih Bu Astri? Wah, alhamdulillah ini sekarang ini kita punya 125 mahasiswa difabel Bu Sekre. 125. Wow. Banyak tuh, banget ya. Kampus mana yang punya mahasiswa sebanyak itu? Mahasiswa dan mahasiswi ya, Iya. Bu. Sebanyak itu. Keren sekali. Iya. Bu Astri, kok bisa banyak banget tuh? Gimana ceritanya? Iya. Ini berarti PLD sudah tahun keberapa ya Bu Astri? Kalau dari SK-nya ya, berdirinya ya Bu Sekre, itu kita sudah dari 2007 ya, berarti sudah ke 16 tahun. Ke 16. Iya. Dan sekarang makin banyak saja difabel yang ditangani. Bisa kita flashback sedikit ya, Bu Astri, gimana toh dulu-dulunya itu kok UIN Sunan Kalijaga jadi tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, berproses gitu, menjadi kampus yang fokus atau punya concern terhadap layanan difabel. Oh iya, jadi ini sedikit kembali lagi ke zaman dulu ya Bu Sekre ya, karena jangan sampai kita melupakan sejarah gitu ya. Ini luar biasa sekali sebenarnya. UIN Sunan Kalijaga ini sebagai pionir berdirinya kampus inklusif di seluruh Indonesia Bu Sekre. Jadi seluruh Indonesia. Iya betul. Jadi dulu tuh gak ada tuh kampus-kampus yang memberikan layanan kepada mahasiswa difabel. Nah, itu diawali pada tahun 2004. Nah, saat trio pendiri PLD, dulu PSLD namanya, Pusat Studi dan Layanan Difabel. Itu ada Ibu Rokfa PhD, kemudian ada Pak Dr. Muhrisun, Ketua LPPM kita, dan juga ada Bu Andayani. Ya, waktu itu kuliah di Kanada di McGill University, melihat di sana itu ada pusat layanan difabel. Nah, terinspirasi gitu ya Bu Astri. Iya, benar sekali Bu Sekre. Nah, di sana kok UIN ini kan sudah ada. Dulu Yayan ya Bu Sekre ya. Nah, ini kok sudah ada difabel tapi kok nggak ada layanannya. Nah, akhirnya beliau bertiga bikin naskah akademik, diajukan kepada Prof. Amin Abdullah dan di ACC gitu. Tahun 2004 ya. UIN Sunan Kalijaga waktu itu masih IAIN sudah punya beberapa difabel gitu. Iya, sudah punya. Tapi nggak ada yang ngurusin secara khusus. Bebas gitu, aja mereka mau ngapain. Gak ada yang ngatur gitu Bu Sekre. Kemudian proposal di ACC lalu dibentuklah PSLD itu. Iya, nah disahkannya sih sebenarnya 2 Mei tahun 2007 Bu Sekre, berdiri PLD secara resmi gitu, dan langsung diberikan ruangan, nggak pernah pindah Bu Sekre. Dari awal itu di pojok situ di Rektorat Lama atau gedung Kiai Haji Wahab Hasbullah lantai 1 ya. Pastinya 1 karena supaya aksesibel ya buat difabel ya. Benar Bu Sekre. Terus
setelah dari 2004 dan menjadi lembaga itu, perkembangannya gimana Bu Astri? Nah, alhamdulillah perkembangannya cukup bagus ya Bu Sekre, dari semua pimpinan, sivitas akademi, dan memang ini perjuangan yang memang tidak sendiri kalau diceritakan sama Pak Risun, Bu Rofa dan Bu Aan ya. Dulu itu jadi memang teman-teman dari PSLD ini juga ada Pak Arif Maftuhin, ya Pak Asep dan juga Teh Mimin. Nah, itu kan memang dari awal kuliah di UIN ya sehingga menjadi relawan PLD. Kemudian awal perjuangan itu menggandeng banyak LSM Bu Sekre. Wow, di awal sudah banyak kerjasama ya yang dilakukan dengan LSM. Jadi memang itu menjadi salah satu kunci gitu ya untuk bisa berkembang seperti sekarang ini. Nah, kemudian bertambahlah personelnya Bu Liana, Bu Jamil, dan kemudian saya gitu Bu Sekre untuk menguatkan di PLD seperti itu. Iya. Jadi kerjasamanya banyak banget ya. Banyak banget. Itu sampai sekarang juga masih banyak Bu Astri. Iya, masih banyak banget Bu Sekre. Jadi kita kerjasamanya sih tidak hanya LSM ataupun Difabel People Organization, tetapi kita juga dengan pemerintah dan juga lembaga-lembaga internasional. Wow. Iya. Itu dari awal sampai sekarang masih terjaga dengan baik dan terus bertambah ya Bu Astri. Iya, alhamdulillah perusahaan-perusahaan sekarang juga mulai ini ya Bu Sekre masuk ke kita ya. Jadi bukan kita kerjasamanya sih tidak hanya dalam bentuk uang ya, tetapi juga bagaimana meningkatkan skill mahasiswa difabel, kemudian juga membuka lowongan pekerjaan bagi mahasiswa atau alumni difabel seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi rasanya apa saja sih yang dilakukan oleh Pusat Layanan Difabel gitu kan? Bu Astri udah masuk nih. Sekalian saya minta di-spill ya. Emang kerjaannya PLD atau Pusat Layanan Difabel itu ngapain gitu Bu Astri? Bisa cerita sedikit? Siap. Bu, saya kira mungkin juga ini yang ngelihat ini ternyata mengarukan 3 pusat ya itu ya, kayak ada PLD itu kita lebih fokus kepada memang layanan kepada difabel, tetapi memang tidak menafikan bagaimana pengabdian kepada masyarakat. Jadi bagian dari pengabdian masyarakat. Betul. Jadi PLD ini kalau di total ya Bu Sekre itu kita ada 33 layanan. Wow. Itu banyak sekali dari mulai admisi sampai pada layanan pengerjaan tugas akhir. Nah, dari hulu ke hilir ya. Betul Bu Sekre. Dari pertama kali masuk, bahkan sebelum masuk ya, admisi ya. Betul. Sebelum masuk, kemudian pendampingan selama menjadi mahasiswa dengan segala prosesnya hingga sampai akhir lulus, bahkan persiapan fresh graduate juga kita lakukan. Nah, yang tidak kalah penting adalah bahwa di PLD ini juga mengandung 2M tadi Bu Sekre, meneliti dan juga mengabdi. 2M, meneliti dan mengabdi. Itu nama acara kita Bu Astri. Jadi nyambung gitu ya. Memang kita 3 pusat ini selalu saling berhubungan ya Bu Sekre, dan alhamdulillah kita juga punya, jadi peneliti di PLD maupun dosen-dosen di UIN ini kita dorong untuk ayo meneliti terkait dengan pendidikan inklusi ataupun isu-isu disabilitas, dan bisa diterbitkan di majalah jurnal. Sampai belibet ya. Jurnal sama majalah zaman sama dulu ya, sama ya, sekarang lebih ke akademik ya jurnal ya. Iya, jurnal dan sudah Sinta 2. Nah, ini yang menjadi kebanggaan kita. Keren banget Sinta 2. Mesti ngantri banget tuh ya Bu Astri ya. Ini Bu Sekre ada ratusan ini. Memang UIN Sunan Kalijaga terdepan ya dalam hal itu ya. Jadi dalam kajian inklusi atau penelitian tadi persoalan inklusi, jurnalnya juga namanya jurnal inklusi ya, dan juga di dalam pengabdian tadi sampai pendampingannya itu dari hulu ke hilir 33 step. Iya, benar. Itu sudah ada SOP-nya ya Bu Astri? Sudah ada Bu Sekre, dan itu sudah kita upload di web PLD juga, web LPPM juga sudah ada, sehingga kampus-kampus lain yang akan mengadopsi itu tidak perlu pusing-pusing. Dipersilakan. Kita tidak pelit. Benar. Kita yang mikir, silahkan dipakai ya. Betul. Karena itu sebetulnya menguntungkan untuk semua difabel ya. Kan kita tidak hanya untuk difabel yang ada di UIN Sunan Kalijaga, tapi kita berusaha memberikan vibrasi buat semuanya kan gitu ya Bu Astri. Betul. Dan yang paling penting ini Bu Sekre, kita kalau yang di PLD juga pengabdian itu kita punya pengabdian di komunitas Persatuan Bangkit Bersama dan juga penyandang paraplegia Yogyakarta. Itu adalah difabel korban bencana gempa Bantul. Itu bagian dari pengabdian ya teman-teman ya. Iya, ada juga desa inklusi yang kerjasama dengan pusat pengabdian gitu. Itu tadi
Tadi kan di awal Bu Astri banyak menyebut nama-nama perintis ya. Iya. Itu semua masuk sebagai tim ahli PLD kan ya? Iya, sekarang masih tidak boleh pensiun. Tidak gitu. boleh pensiun. Semuanya relawan seumur hidup Seumur ya. hidup. Pokoknya PLD harus di hati. Banyak ya berarti Iya. sejak yang merintis kemudian hingga sekarang Iya. menjadi staf ahli pusat Iya. layanan difabel. Berapa orang sekarang staf ahlinya? Sekarang berarti ada berapa ya sekira? Ada sekitar 9 gitu ya. 9 tim staf ahli, ada Pak Asep tim juga. ahli difabel. Tim ahli difabel, Oke, iya. tim ahli pusat layanan difabel. Difabel, Kayaknya makin seru nih Bu Astri. Iya. Kita lanjutkan di bagian yang kedua ya, tentang gimana berdarahnya Bu Astri dan juga teman-teman Iya. dalam menyebarluaskan PLD.